Nah, yang penting pada pagi hari ini adalah memastikan isi dari daily report itu. Ini yang sering jadi pertanyaan setelah bisa masuk, bisa mengoperasikan. Kalau ada kegiatan ini masuk mana? Yang pertama pendampingan, ya. Ini yang paling core, ya. Itu ada pendataan di awal. Seluruh pendataan, SDGs dan sebagainya itu masuk ke dalam konsep SID, Sistem Informasi Desa. Jadi MonFDD, SDGs Desa, ya, itu kalau ada pendataan yang lain itu masuknya ke SID. Kemudian pendataan terhadap regulasi yang diterbitkan desa. Jadi sebetulnya yang penting di situ adalah ada lampirannya juga. Jadi tidak hanya foto gitu, tapi lampiran. Ada yang menyampaikan kenapa lampirannya nggak bisa masuk. Lampiran sudah diperbesar sampai maksimal 30 MB. Sebetulnya itu terlalu besar dan tim server mengatakan apa nggak nanti membebani bagi aplikasi. Tapi karena kebutuhan lapangan, ya, tidak selalu bisa mengkonversi di bawah 4 MB gitu, itu konversi umumnya gitu. Maka itu tetap dibuka peluang begitu. Makanya lampiran regulasi menjadi penting. Jangan sampai ya Kementerian Desa yang mengelola desa tapi tidak mendapatkan, tidak bisa mengkoleksi regulasi yang diterbitkan di desa. Ke depan regulasi desa ini juga akan diolah dan dianalisis. Kemudian kegiatan perencanaan desa itu ada revisi dan penyusunan RPJMDes. Di dalamnya ada rincian kegiatan. Rincian kegiatan ini adalah bisa jadi ada perubahan sesuai kebijakan baru. Makanya diisi sesuai dengan kebijakan yang baru. Kalau rincian kegiatan itu sudah tidak relevan, ya tidak usah diisi. Tapi sudah ada slotnya. Ada musdes perencanaan, penyusunan tim, penyelarasan arah kebijakan perencanaan, kajian keadaan desa, kemudian pemetaan aset dan potensi, lalu pembahasan RPJMDes, kemudian pembahasan rancangan perdes, kemudian sosialisasi. Kemudian selain RPJMDes adalah penyusunan RKPDes. Jadi ada musyawarah untuk perencanaan pembangunan tahunan, kemudian pembentukan tim, pagu indikatif, kemudian pencermatan RPJMDes, penyusunan RKPDes, musrenbang untuk rancangan RKPDes, kemudian musdes untuk penetapan RKPDes, musyawarah BPD. Kalau musdesnya tadi pembahasan, musyawarah BPD untuk penetapan, kemudian sosialisasi RKPDes. Lalu juga penyusunan APBDes. Jadi ini semua masuk ke dalam menu pendampingan, aktivitas pendampingan. Kemudian aktivitas berikutnya adalah pelaksanaan pembangunan desa. Jadi kalau tadi perencanaan, kemudian pelaksanaan. Setelah pelaksanaan juga ada pengawasan dan pelaporan desa. Jadi ini termasuk laporan tahunan desa. Jadi ini semua bagian dari pendampingan. Inilah yang paling pokok di dalam pendampingan desa. Kemudian pendampingan terhadap BUMDes, pendampingan untuk penanggulangan stunting, kemudian media sosial. Ini sempat menjadi ini media sosial di dalam salah satu bagian dari TPP, ya, tugas TPP. Karena memang salah satu tugas dari pemberdayaan itu memang representasi atau sebetulnya publikasi, nama konsepnya representasi warganya ke pihak luar. Kemudian insidental, di sini ada Desa Aman Covid, padat karya tunai desa itu mestinya juga masuk ke sini, nanti tinggal ditambahkan. Kemudian peningkatan kapasitas mandiri. Selain itu juga ada koordinasi, ya, untuk menu-menu yang ada di level kabupaten, provinsi, dan pusat. Kemudian inisiatif, inovasi, dan TTG. Untuk pemberdayaan ini, ini bukan Kades tapi kader pemberdayaan masyarakat desa, ya, pembentukan dan pengembangannya. Kemudian Pokmas,
untuk fasilitasi terhadap kerjasama desa dan inovasi desa. Jadi inovasi desa ini salah satu yang sering dibutuhkan ya, ketika kita ingin melihat desa. Makanya di dalam daily report itu salah satu yang sering dilihat adalah kegiatan-kegiatan inovasi desa. Hanya memang sayangnya saat ini laporannya masih sedikit ini ternyata. Mungkin nanti tenaga pendamping profesional bisa lebih banyak memasukkan bagaimana kondisi dan pengembangan inovasi desa. Kemudian advokasi yang dilakukan oleh pendamping ya. Misalnya turut serta memberikan usulan dan kemudian mengembangkan Perdes, RPJMdes, RKPdes, APBdes, kerjasama desa, kewenangan desa, dan bidang khusus yang lain. Dan advokasi kalau tadi ke pemerintah desa, juga ke masyarakat desa.